Sih selalu bersyukur kenapa bisa kuliah di UAD ini, karena selain kita dibekali kemampuan matematik yang baik kayak gitu, fasilitasnya juga mumpuni, kita juga belajar di lingkungan yang kalau bagi saya itu sangat islami kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di sesi 2 podcast Suara Matematika dari program studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu, guest star selanjutnya, bintang tamu ya. Nah, guest star kita ini alumni matematika juga, alumni dari Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mungkin biar lebih jelasnya mungkin biar kakak Joko ya yang memperkenalkan diri. Silakan Kak Joko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Elianto. Dulu pernah kuliah di S1 Matematika ya, di program studi Matematika, angkatan 2014. Lulusnya 2018. Oke, 2018, 4 tahun ya. Standar. Oke. Berarti Mas Joko lulus, saya masuk. Udah dong. Nah, kita mulai Kak. Kita cerita dari awal sebelum kita masuk ke materi inti. Mungkin Kak Joko sendiri awal memilih atau memutuskan untuk memilih jurusan matematika. Apakah ada cerita di balik itu Kak, memilih jurusan matematika? Oke. Alasannya ya, kenapa saya milih jurusan matematika? Alasannya sih sederhana ya Mas. Saya nggak milih jurusan yang lain. Iya kan, sebenarnya. Sangat memotivasi ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa saya tuh dari SMP itu, dari SD sebenarnya itu suka matematika aja, suka dulu. Terus di SMP tuh saya punya guru namanya, saya masih ingat namanya Pak Ahmadi. Itu dia cerita, saya tuh dari SD sampai SMA tuh nggak pernah yang namanya nggak ranking 1, terus nggak pernah yang namanya nilai matematikanya tuh selalu rendah. Nah itu tuh aku jadi termotivasi gitu, kayaknya aku juga bisa gitu kan. Terus di SMP alhamdulillah bisa kan, suka matematika, dulu pernah nilainya juga lumayan bagus lah di UN ya, bisa cukup tinggi. Salah satu itu nyesel banget tuh. Salah satu. Terus dulu kan masih UN kan, itu yang sekarang alhamdulillah udah dihapus ya UN-nya. Di SMA lanjut lagi, dulu masuk SMA itu udah punya, pokoknya lulus SMA aku pengen masuk matematika universitas ini gitu. Tapi takdir berkehendak lain, saya dapat yang lebih bagus yaitu di matematika UAD. Oke. Berarti secara sadar ya. Matematika secara sadar ya. Oke. Nah, Kak Joko, kita kan matematika murni. Sebelumnya kan mungkin dari teman-teman juga banyak yang belum tahu apa sih perbedaan dari matematika murni atau matematika murni terapan dan juga matematika pendidikan. Karena ketika kita bilang dari jurusan mana Mas? Matematika, oh guru ya. Nah, masih banyak stigma yang seperti itu. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya Kak? Perbedaannya ada pada kata pendidikan dan bukan ya. Oh iya. Iya kan, kita nggak ada pendidikannya. Artinya kalau ngejelasin tuh ya namanya orang belum tahu ya, yang kita sampaikan nanti mungkin jadi dosen atau peneliti kayak gitu. Tapi perbedaan utamanya adalah di pendidikannya itu. Jadi kalau di pendidikan, saya kan juga alhamdulillah juga berkesempatan ngambil S2-nya di pendidikan. S2-nya pendidikan matematika ya. Nah, itu tuh bedanya, kalau di pendidikan itu fokus bagaimana mengajarkan matematika ke orang. Nah, kalau di matematika tuh fokus kepada kita sendiri, bagaimana kita mempelajari matematika. Dan menurut saya itu dua hal yang berbeda ya. Mengajarkan anak-anak itu bisa matematik sama mengajari diri kita sendiri atau kita belajar bisa matematik itu dua hal yang berbeda. Menurut saya jauh lebih sulit mengajar matematika dari belajar matematika. Karena kan kita harus pastikan orang itu siap atau dia tahu apa yang harusnya dia tahu kayak gitu. Membuat orang mengerti ya. Jadi kalau dari materi di murni itu materinya lebih mendalam kayak gitu, lebih esensial gitu. Kalau di pendidikan dia lebih ke ya secara menyeluruh aja gitu, kayak di luarnya aja gitu, di garis luarnya, nggak terlalu mendalam kayak gitu bedanya. Oke, untuk prospek kerjanya kalau pendidikan matematika dan matematika murni juga berbeda ya Kak? Ya berbeda sih, kalau kita mungkin dari alumni aja kan beda. Kalau di matematika murni itu kebanyakan masuknya
kalau di UAD ya kebanyakan itu ada di perbankan, ada di bidang data, ada juga di pengusaha, ada juga jadi dosen juga banyak. Kalau di pendidikan memang kebanyakan nanti untuk menyiapkan guru di bidang matematika, guru dosen di murni juga seperti itu. Tapi memang murni itu sekarang lebih luas, apalagi era sekarang kan eranya data kayak gitu, eranya data science. Nah, matematiknya salah satu fondasi di situ. Jadi harusnya peluang kita jadi lebih luas kalau di murni kayak gitu. Oke. Itu nanti kita bahas juga di materi selanjutnya tentang data tadi Mas ya. Oke. Nah, untuk menarik ketertarikan lagi nih, para pendengar tentang matematika, mungkin kita bicara sedikit pentingnya matematika mungkin dari era dulu ya. Itu matematika gimana sih Mas? Orang dulu. Kalau saya sih selalu ini, kalau ditanya misal pentingnya matematika itu untuk apa? Kayaknya tanpa matematika tuh nggak akan ada sekarang ini. Peradaban sekarang gadget ya. Iya. Karena kan era ini bisa dimulai ketika Al-Khawarizmi itu bukan menciptakan ya, lebih ke membuat sistem 10 angka yang sempurna gitu. Nah, jadi dulu kalau yang saya baca ya, buku-buku yang saya baca, sistem angka 0 sampai 9 itu sudah ada dari India. Kemudian terus variabel itu juga sudah ada sebelumnya di zaman Yunani, saya lupa namanya siapa. Nah, si Al-Khawarizmi itu menggabungkan dua itu. Jadi bisa kayak solve persamaan linear itu mulai dari si Al-Khawarizmi itu. Menggabungkan variabel tadi dan angka-angka tadi ya. Jadi angka-angka itu jadi bermakna, angka-angka itu bisa menyelesaikan permasalahan itu dimulai dari beliau Al-Khawarizmi. Bahkan kan algoritma itu diambil dari nama beliau itu kan. Algoritma itu kan algoritma itu kan diambil dari Al-Khawarizmi. Terus bahkan kalau teman-teman Mark Zuckerberg itu loh, kan banyak orang yang fans sama dia kan. Dia heran karena dia sendiri malah fansnya Al-Khawarizmi gitu. Karena tanpa adanya Al-Khawarizmi nggak akan ada komputer, nggak akan ada gadget Facebook dan lain-lain kayak gitu. Itu sih. Terus ini satu lagi yang motivasi saya ketika saya mungkin lelah ya belajar matematika kan, susah bagi yang belum tahu gitu. Mungkin kalau kita belum paham itu ya lumayan susah gitu. Dan sebenarnya semua bidang saya pikir sama, ada kesusahannya masing-masing. Tapi yang saya selalu jadi motivasi saya itu di bukunya Al-Khawarizmi itu yang terkenal itu di Al-Jabr wal Muqabalah itu, di prakatanya itu dia bilang, saya membuat sistem angka ini atau teori ini itu untuk memudahkan kita dalam beribadah, menghitung ilmu waris, menghitung waktu sholat dan lain-lain. Jadi tujuannya Al-Khawarizmi itu untuk mempermudah kita dalam beribadah. Itu jadi kayak berarti bukannya bermaksud nggak harus ilmu agama juga, tetapi Islam itu kan sebenarnya terbuka dengan semua ilmu. Nah, lewat matematika juga kita tuh juga bisa turut berkontribusi dalam bidang agama. Dan mohon maaf kan agama yang paling detail masalah hitungan kan Islam. Ya. Kapan Idul Fitri, kapan waktu sholat itu kan sangat detail. Hanya agama kita yang sedetail itu. Ya mau nggak mau kan kita harus menguasai matematika sih. Gitu. Nah, Mas Joko sendiri kan pernah bercerita juga dengan saya tentang mengenai perkembangan matematikawan yang digabungkan dengan teknologi. Nah, mungkin bisa memberikan sedikit cerita sejauh apa sih matematikawan ke depannya? Oke. Kalau menurut hemat saya gitu, yang saya alami sendiri ya, kayaknya matematika sekarang itu kalau cuma ngotak-atik rumus aja, menyelesaikan soal itu atau mengajar matematik, it's okay. Ya itu bisa buat hidup, bisa buat ya itu sudah cukup mungkin ya. Tapi kalau mau lebih lagi kayak gitu, kayaknya era sekarang itu kita mau nggak mau harus menggunakan teknologi. Bahasa pemrograman, menggunakan tools yang memang harus kita pelajari sekarang. Karena mohon maaf ya, kalau ini mungkin jangan sampai dilihat sama anak SMA sih kalau bisa. Karena sekarang kan mungkin teman-teman juga udah tahu, kita punya Wolfram Alpha. Itu tuh tinggal nulis semua soal di situ, udah ada jawabannya kan? Limit, diferensial, integral itu udah ada semua. Photomath contohnya juga. Itu malah di foto gitu. Nah, sekarang terus peran kita apa dong sebagai matematika? Kalau kita cuma bisa turunan, bisa integral, terus bisa menyelesaikan persamaan, itu semua itu udah ada. Udah ada MATLAB, udah ada Maple. Tetapi kan hal yang tidak bisa diisi, tidak bisa dilakukan oleh komputer itu kan inovasi. Inovasi kreatif. Kemudian
manusia itu kan juga mengambil keputusan bukan karena logis sebenarnya, tapi lebih ke emosi. Nah, kalau logis, iya kita bisa tanamkan itu di komputer lewat machine learning katakanlah. Tapi tetap sehebat-hebatnya komputer itu nggak akan bisa seujung jarinya manusia. Manusia tetap jauh lebih hebat dari komputer. Gitu sih. Oke. Berarti apa ya? Banyak sekali peran matematika ya dari era dulu dan sekarang. Nah, ternyata banyak juga ya peran dari matematika sendiri. Nah, kita kembali ke matematika UAD nih Kak. Nah, untuk matematika UAD sendiri itu ada berapa fokus yang ada di matematika UAD? Kalau setahu saya, terus dulu pernah diskusi sama Dr. Yudi Aryadi, dulu kaprodinya kan ketika saya masih Pak Yudi kan. Pak Yudi ya? Pak Yudi. Itu tuh saya nanya, apa sih matematika komputasi itu? Kan kalau di matematika UAD sebenarnya kita fokus matematika komputasi saintifik kan. Itu tuh secara sederhana tuh kayak gini, menggabungkan teori matematika dan komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi misal kita punya teori diferensial, terus kita pakai MATLAB, nah ada problem kita selesaikan pakai tools itu. Jadi mau nggak mau harus mengkombinasikan antara teori matematika dan komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah ini kan definisi ini sangat mirip dengan data science kan? Iya. Itu mirip plek-jiplek lah kayak gitu. Cuma nanti memang ada skill tambahan lagi kalau di data science. Nah makanya sebenarnya nih harusnya kalau kita lihat dari definisi siapa kita gitu, matematikanya UAD itu memang adalah matematika yang harus tidak hanya teori saja, tetapi harus juga bisa ahli di komputer juga. Karena masalah-masalah yang harus kita selesaikan sekarang itu menggunakan data yang besar dan itu nggak mungkin manual kan. Kan kita nggak mungkin ngitung distribusi data yang bertera-tera kan nggak mungkin. Mau nggak mau harus pakai komputer. Oke, berarti memang fokus dari matematika UAD sendiri adalah matematika komputasi ya. Komputasi saintifik. Kak Joko sendiri nih, untuk skripsinya kemarin apa? Membahas tentang apa ya? Kalau aku kemarin ngambilnya di kajian teori ya. Dulu, kajian teori. Jadi dulu persamaan Navier-Stokes itu adalah persamaan yang sampai sekarang solusinya belum ada. Persamaan Navier-Stokes. Jadi itu tuh aku lupa salah satu dari 3 persamaan di dunia yang sangat terpakai, sangat berguna. Tapi masih misterius karena pembuktiannya belum ada. Nah, kan ada 3 tuh, tapi aku yang ingat cuma 2 nih, Navier-Stokes, Helmholtz yang sudah ada tuh orang Indonesia yang menemukan itu solusi itu. Kemudian Navier-Stokes sama satunya saya lupa itu. Nah, saya ngambil yang Navier-Stokes itu. Navier-Stokes itu persamaan yang untuk menggambarkan pergerakan dari fluida atau pergerakan cairan ya, fluida ya. Iya, pokoknya objek yang mengalir. Nah, itu kan bisa dipakai di pesawat, bisa dipakai di teknologi pesawat, bisa di technical kayak gitu, di engineering kayak gitu. Nah itu tuh sampai sekarang itu hanya bisa diselesaikan secara numeris dan itu diterima saja sebagai solusi. Tetapi pembuktian secara analisisnya belum ada yang bisa. Nah makanya saya kemarin itu mengkaji idenya apa, terus penurunan rumusnya sampai apa, terus aplikasinya di mana aja. Kemudian sampai simulasi numerisnya. Jadi saya melakukan kajian pustaka di situ. Kalau skripsi saya di situ. Ya, skripsinya. Dan kemudian kalau yang saya dengar S2-nya Kak Joko juga kan di UAD ya, Matematika Pendidikan UAD. Nah, itu fokus ke data kalau nggak salah atau gimana? Data itu jadi, gimana sih data? Meskipun saya ngambil pendidikan, kemarin saya minta izin ke dosen pembimbing saya, boleh nggak Pak meskipun di pendidikan gitu dengan juga sudah mengerjakan tugas-tugas, kemudian ada program pengabdian juga kan ada kan mengajar kayak gitu. Boleh nggak saya minta izin untuk ada nih kaitannya dengan data science kayak gitu. Dan ternyata diperbolehkan. Nah di S2 itu saya tesisnya tentang clustering. Clustering atau pengelompokan ya. Itu saya membahas itu, saya melakukan improvement atau pengembangan di fuzzy chain clustering itu dengan menggabungkannya dengan teori reduksi dimensi dari Rockset, Core and Redux. Nah, jadi saya kayak tambahkan di situ di FCM itu biar dia lebih cepat, lebih komputasinya menurun, lebih cepat, tapi akurasinya tetap bagus kayak gitu. Dengan reduksi sangat bermanfaat ya, karena kan clustering itu tuh salah satu problemnya adalah komputasinya yang tinggi, kompleks gitu. Jadi kalau datanya makin gede, variabelnya banyak, yang dihitung loopingnya kan dia bisa sampai double 3 kali itu di dalam loop, dalam loop. Nah itu gimana caranya? Itu berkurang beban komputasinya, tapi hasilnya masih sama gitu.
Nah itu yang saya kemarin tulis kayak gitu. Oke, nah ini menarik nih Kak, menarik tentang data. Nah data science ya. Nah berdasarkan artikel yang saya baca juga bahwa data science ini adalah the sexiest job in 21st century katanya ya, adalah pekerjaan yang paling seksi di abad 21. Nah apa sih Kak data science itu, data scientist? Kalau data science sendiri itu kan dia menggabungkan beberapa ilmu pengetahuan ya. Jadi intinya dia itu menggabungkan beberapa pengetahuan, antara lain ada matematik, statistik, kemudian bisnis atau bidang lain yang mau kita solve problemnya di situ. Kemudian juga ada storytelling gitu. Intinya adalah menggunakan tools tadi, menggunakan data-data itu, kita menyelesaikan masalah yang ada di situ. Termasuk menggunakan tools, ada yang machine learning, artificial intelligence, jadi lebih luas gitu. Jadi kalau di data science itu kan ada berbagai profesi tuh, ada data scientist, ada data analis, ada data itu engineer. Perbedaannya apa aja Kak? Kalau biar saya teman-teman tahu saya ya, itu sederhananya kita kan butuh data untuk intinya kita ngolah data nih. Nah yang ambil data itu terus menyiapkan data itu supaya bisa diolah, itu namanya data engineer. Jadi dia ngambil scraping data dari Twitter katakanlah, atau ngambil data dari suatu sistem, nyiapin data itu sampai jadi sebuah tabulasi katakanlah spreadsheet, itu si data engineer itu. Data engineer. Nah terus itu udah dapat, dianalisis awalnya untuk mencari insight awal. Misal kalau kita ngomongin penjualan, pergerakan penjualannya seperti apa, terus nanti hubungannya sama promosi sebagaimana, itu di data analis itu, menganalisis data itu untuk nyari insight-insight awal yang penting. Nah, yang ada hubungannya sama masalah yang mereka hadapi. Misal kok saya pengen tahu nih apakah penjualan saya itu naik signifikan atau enggak. Itu tugasnya yang ngejawab adalah si data analis. Termasuk mengamati anomali-anomali atau kejadian-kejadian luar biasa. Atau misal, oh ternyata tuh penjualan ini akan meningkat kalau Idul Fitri atau apa, atau produk apa yang harus dijual saat itu. Itu tuh bisa dijawab oleh data analis tadi. Nah, data scientist itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi, dia harus menyelesaikan masalah yang sifatnya tidak hanya untuk yang berdasarkan data yang udah ada, tapi juga bisa prediksi di kedepannya, bikin sistem secara otomatis. Misal kayak rekomendasi, kalau kita buka YouTube itu atau buka Netflix, kan pasti yang muncul itu bersesuaian sama, kok dia tahu ya saya pengen cari film ini. Padahal kita sudah kan, kalau kita bikin akun pasti ditanyain kan ketertarikannya apa, sains dan teknologi atau mungkin drama. Yang muncul ya akan tentang itu, tidak akan muncul yang lain. Nah, rekomendasi itu kan dia berjalan secara otomatis tuh. Yang bikin itu sistemnya adalah yang ngerancang itu si data scientist. Tapi dia juga dibantu oleh machine learning engineer, dibantu oleh AI engineer. Jadi core-nya itu yang paling atas memang data scientist, karena dia memang harus menguasai bidangnya itu, entah di bidang kesehatan atau bisnis, tapi dia juga harus paham metode yang dia pakai di matematik, di statistik, di pemrograman kayak gitu. Dia harus tahu. Jadi memang leadernya itu si data scientist itu. Jadi yang paling tinggi itu si data scientist itu. Berarti ini yang menjadikan menarik ya, apalagi mungkin di era sekarang data itu sangat banyak ya, dan memang apa sih yang menjadikan kita itu unggul Kak sebagai matematikawan untuk menekuni bidang data scientist ini? Nah, kalau khususnya di matematika, tadi kan kita matematika komputasi saintifik, kita sudah punya yaitu pemahaman matematis dan kemudian penguasaan tools berupa komputer tadi untuk solve problem di dunia nyata itu. Kita sudah punya itu. Kalaupun kita nambah, kita mungkin nambah sedikit di komunikasinya nih, cara presentnya. Storytellingnya ya. Storytellingnya. Atau kalau kita mau nambah dikit, kita mau belajar machine learning sama artificial intelligence. Makanya sekarang di matematika UAD didirikan PSDS itu untuk support di situ, ya kan? Untuk support di situ. Kalaupun kita mau belajar di bidang lain, ya kita tinggal nambah itu gitu. Meskipun bukan hal yang mudah juga ya belajar di bidang di luar matematik, tetapi paling enggak kita sudah punya pokok utama yang mungkin tidak banyak orang yang mau menekuni matematika sedalam teman-teman di program studi matematika UAD. Mau nggak mau kan ya namanya matematik itu, saya tidak mengatakan bahwa matematika itu lebih unggul daripada yang lain, tetapi faktanya yang menekuni matematika ini tidak sebanyak ilmu yang lain. Tidak berarti ilmu ini yang paling tinggi, enggak. Kita harus semuanya saling mengisi, apalagi di era 4.0 ini bukan
is not bukan lagi zamannya kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Kalau kita dengar webinar kan sekarang kayak gitu ya. Zamannya kolaborasi bukan kompetisi. Makanya data scientist sendiri itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu ya Kak. Nah, gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Nah, kemudian tentang data scientist lagi nih Kak. Memang sekarang pemerintah juga menyadari akan pentingnya perkembangan data, bagaimana kita bisa mengolah data yang begitu besar. Nah, dari Google sendiri kalau nggak salah pernah mengadakan Bangkit ya, atau itu dari mana kayak Bangkit ya? Itu gimana Kak? Karena Kakak Joko sendiri yang pernah saya baca dari beberapa artikel, Kakak Joko sendiri pernah mengikuti event Bangkit ini dan menjadi salah satu yang terbaik dari 4 yang terbaik dalam Bangkit tahun 2020. Nah, itu apa aja Kak? Tentang Bangkit dan mungkin penelitian apa yang Kakak buat di event Bangkit ini Kak? Sebelumnya tadi kalau ngomongin apakah pemerintah kita sudah support untuk teknologi AI gitu ya. Kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2020 saya lupa itu penerapan AI itu sudah masuk ke dalam rencana pembangunan ke depan di Indonesia. Itu sudah masuk di situ ya. Jadi kalau ditanya apakah negara support gitu. Kemudian selanjutnya tentang Bangkit itu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Google bekerja sama dengan unicorn yang ada di Indonesia. Saat itu saya kolaborasinya dengan Tokopedia, Gojek, sama Traveloka. Startup di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi ada 4 itu, ada Google, Tokopedia, Gojek, sama Traveloka. Itu tuh intinya dia ingin menyiapkan digital talent yang siap di industri level internasional. Khusus di machine learning. Karena yang Bangkit yang saat ini itu nggak cuma machine learning aja. Terakhir ada AI. mobile developer sama mobile developer. Kayaknya nggak cuma 2 itu deh. Saya kurang ini, tapi yang jelas nggak cuma machine learning aja, nambah lagi. Dan kalau yang sekarang ini, yang 2.0 ini fokusnya untuk mahasiswa. Kalau dulu kan dikaitkan dengan program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ya. Itu jadi fokusnya ke mahasiswa. Kalau saya dulu itu malah ya mahasiswa banyak sih, tapi ada yang dosen, ada yang juga udah kerja kayak gitu. Jadi yang mahasiswa informatik kalau nggak salah itu di atas 60% yang Bangkit itu. Di atas 60%. Jadi ya saya kan dari matematika gitu sedikit gitu. Maksudnya yang kebanyakan tuh dari IT gitu loh. Jadi yang malah kan saya daftar di situ bukan matematika, pendidikan matematika malah. Jadi kayaknya beda sendiri gitu kan. Karena saya daftarnya pakai status saya di mahasiswa S2 pendidikan matematika saat itu. Nah, kalau terkait dengan tadi penelitiannya atau 4 yang proyek terbaik ya. 4 proyek terbaik. Ada 4 cohort city tuh, ada 4 kota itu. Ada di Jogja, di Bandung, di Denpasar, sama Jakarta. Kalau nggak salah, saya ingat saya itu. Nah, saya itu alhamdulillah dapat yang terbaik di Jogja bersama kelompok saya gitu, 3 orang itu. Saya sudah. Dan itu kan tugas akhirnya itu kita bikin machine learning untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, saat itu kita kepikirannya salah satu masalah yang tinggi itu adalah tingkat kecelakaan di Indonesia. Tingkat kemacetan, kemudian tingkat jumlah transportasi yang tinggi, kemudian juga tingkat kecelakaan yang tinggi. Apa sih problemnya? Salah satunya adalah human error atau tidak fokus dalam pengendara. Kesalahan manusia sendiri ya. Jadi kita tuh bisa nggak sih kita kayak bikin semacam early warning system menggunakan machine learning, kita taruh di kendaraan kayak gitu. Nah, kemarin kan kita harus nyari dataset yang bersesuaian dengan konsep kita itu. Dapatnya itu kita data foto-foto orang yang lagi mengendara mobil. Nah, di situ ada labelnya kan, ada yang dia fokus, ada yang lagi minum, ada yang lagi dengerin radio, ada yang lagi mengambil benda di belakang. Nah, itu kan nggak fokus. Nah, itu tuh kita latih sebuah model machine learning di situ. Kemudian konsepnya adalah kita taruh kayak webcam gitu. Sensor kamera gitu ya. Konsepnya ya, kita taruh di depan atau di dashboard mobil. Nanti dia akan ngedetek. Kalau dia nggak fokus, dia akan ngasih message gitu bahwa Anda sedang tidak fokus. Jadi itu akan mengurangi ketidakfokusan kayak gitu. Itulah kenapa poinnya, kenapa itu bisa sampai dipilih menjadi salah satu best project di Bangkit 1.0, karena
kan kita harus solve problem gitu. Iya, solve problem. Solve real problem. Jadi mungkin teman-teman yang lain kalau masalah pemrogramannya gitu pasti lebih jago. Lebih jago. Teman-teman yang lain itu keren-keren kok projectnya. Iya. Tapi kan yang penting memang kita harus cari masalah yang penting untuk diselesaikan dan bisa kita selesaikan pakai itu. Itu sih. Bagaimana kebermanfaatannya ya? Iya. Oke. Jadi fokusnya itu kita bisa solve problem itu. Nah kalau yang masalah mungkin teori matematisnya atau mungkin problemnya kan kita bisa belajar terus. Oke, nah ini kita udah mulai tertarik nih Kak untuk terjun ke dunia data scientist, belajar machine learning dan lain-lain. Nah mungkin ada roadmap nggak yang harus apa sih step-step yang harus kita lakukan nih? Kita kan sekarang sebagai matematikawan nih, apa yang harus kita asah untuk menjadi seorang data scientist? Oke. Roadmapnya. Oke, kalau roadmap pembelajarannya, saya pikir teman-teman asal belajar di Matematika UAD itu udah cukup sekali. Udah cukup ya? Iya, kalau pembelajarannya ya. Tapi kalau memang teman-teman nih mau fokus nih di data science, karena kan alumni kita juga tidak hanya di data science, ada yang juga yang di perbankan, ada yang jadi manajer dan lain-lain kan banyak juga. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mau fokus di bidang data, saya sarankan mulai dari saat sekarang itu sudah membangun profil digitalnya. Oh, nah, ya, jadi profil digital. Yang sekarang itu tuh kayaknya yang lebih penting itu adalah portofolio. Nah, terlepas dari mungkin teman-teman dari lulusan Matematika Universitas Samadangan, teman-teman penting juga untuk membangun portofolio yang membuktikan bahwa teman-teman sudah belajar dan sudah memiliki pengalaman untuk analisis data. Nah, itu bisa ngebangunnya pakai GitHub ya, atau naruh project-projectnya di situ pakai GitHub. Terus untuk linknya, yang namanya orang cari kerja itu kan siapa yang linknya makin banyak, siapa yang kesempatannya lebih besar kan gitu. Nah, kita manfaatkan sosial media namanya LinkedIn. Atau mungkin platform sosial media untuk profesional lainnya juga ada kayak gitu. Tapi kalau kami gitu di PSDS itu kita menggunakan platform LinkedIn itu. Jadi kalau apa tadi ditanya roadmap-nya, yang jelas adalah belajar aja dengan baik di Matematika UAD. Terus silakan nanti membuat atau nyari-nyari problem kayak gitu, nyari-nyari belajar di internet kan banyak tuh sekarang yang for free ya. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris banyak sekali. Atau teman-teman kalau mau gabung di PSDS kita juga sediakan fasilitasnya untuk belajar data science. Tapi ya namanya fasilitas ya mungkin kalau mahasiswa banyak ya terbatas, tapi kan tetap bisa sharing sama teman-temannya ya. Nah itu. Nah, mungkin Kak. Tadi Kak Joko juga udah menyinggung tentang PSDS nih. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman apa sih PSDS. Nah, itu bisa untuk teman-teman yang sekarang mungkin kuliah di UAD dan juga mungkin anak-anak yang sedang mencari atau teman-teman siswa yang sedang mencari jurusan. Nah, kita juga punya PSDS di program studi matematika Universitas Samadangan. Mungkin bisa diperkenalkan Kak, apa sih PSDS? Apa sih itu pusat studi data science? Itu tuh kayak semacam pusat studi yang saya impikan dulu ketika masih mahasiswa ya. Kan, belum terwujud ya saat itu ya. Kita gitu. Pak, kita pengen punya kayak tempat sendiri buat belajar ini kayak gitu. Dan alhamdulillah kan sekarang kita sudah punya kampus baru, sudah punya lab baru. Intinya adalah sebuah pusat studi yang fokus pada pengaplikasian matematika di bidang data science. Jadi kita memang lebih berfokus untuk pendalaman teori matematikanya untuk menyelesaikan masalah di bidang data science. Jadi kalau mungkin teman-teman besok bekerja dan bertemu dengan orang-orang lahir di luar sana dengan background pengetahuannya berbeda, tentu nanti akan pengalamannya berbeda. Kalau mereka mungkin ya kalau ada hasil kayak aku punya data ini nih, aku pengen klasifikasi. Udah asal metodenya itu jalanin aja pakai Python. Kalau anak matematika pasti nggak gitu. Dia pasti akan lebih kritis. Bener nggak nih bisa datanya cocok atau enggak? Metodenya ini udah sesuai dengan standarnya belum? Kok nanti data distribusi A dipakai metode ini kan nggak bisa. Nah kita itu lebih expert di bidang itu. Yang mungkin teman-teman di luar mungkin udah ya tidak terbiasa aja kayak gitu kan. Kita tinggal hanya butuh belajar pemrograman yang kalau logisnya kita tuh bisa lebih cepat belajar di situ. Kan kita punya base logic yang lebih terbiasa dilatih, bukan lebih tinggi ya, tapi lebih terbiasa dilatih. Jadi saya pikir lebih cepat untuk menyesuaikan ke teman-teman di luar sana kayak gitu. Jadi PSDS ini adalah wadah ya. Teman-teman yang berminat di data science ingin
setelah lulus itu nanti berkarir di bidang data atau mungkin peneliti juga bisa, dosen juga bisa, tapi intinya kita menyesuaikan dengan era sekarang itu untuk menyiapkan matematikawan yang siap menghadapi tantangan di era saat ini. Ya, karena memang era sekarang ya eranya data ya, orang bilang big data. Setiap perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang data. Oke. Nah, kita juga punya acara atau event SNMDS nih Kak. Nah, SNMDS ini juga adalah salah satu program kerja dari Himatika. Yang mungkin itu Kak Joko di situ sebagai apa ya kalau bisa untuk workshopnya ya. Jadi salah satu program besar juga dari PSDS dan HMPS ya, itu tuh adalah SNMDS atau Seminar Nasional Matematika dan Data Science pertama gitu. Itu kita akan mengadakan seminar untuk juga kita ada call for paper juga di situ. Ya, call for paper. Kita mengundang para peneliti untuk menyeminarkan hasil penelitiannya di bidang matematika dan data science. Kita juga mengundang pembicara-pembicara baik di level nasional bahkan internasional, karena kan kita juga punya kerjasama nih WADI itu dengan salah satu universitas di Malaysia, di UTHM itu. Kita juga akan mengundang salah satu dosen dari sana ya, atau yang ahli di bidangnya itu untuk nanti memaparkan perkembangan terkini tentang matematika dan data science. Itu adalah salah satu event terbesar dari PSDS dan HMPS di 2021 ini. Nah, dan itu kalau nggak salah terdapat 2 rangkaian ya. Yang pertama seminar dan juga workshop. Ada workshop. Ya, nanti teman-teman nanti bisa lihat akan ditampilkan oleh panitia dan juga para editor di sini. Ya, untuk link dan juga apa sih SNMDS itu. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Mungkin nanti kita akan hadirkan beberapa bintang tamu lainnya dari berbagai macam bidang pekerjaan. Kalau hari ini kita berbicara tentang data, mungkin besok kita akan tentang perbankan dan lain-lain dari alumni-alumni Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk mahasiswa Matematika WADI terakhir sebelum kita akhiri. Mungkin pesannya adalah teman-teman terutama di mahasiswa Matematika WADI ya. Kalau saya sih selalu bersyukur kenapa bisa kuliah di UAD ini, karena selain kita dibekali kemampuan matematik yang baik kayak gitu, fasilitasnya juga mumpuni, kita juga belajar di lingkungan yang kalau bagi saya itu sangat islami kayak gitu. Jadi sangat mendukung kita untuk selain menjaga meningkatkan kemampuan dari alam pikir kita, tapi juga alam rohani kita tetap terjaga. Jadi kalau pesannya teman-teman tetap meskipun belajar di rumah, tetap belajar dengan rajin, dengan tekun, sesusah apapun itu. Matematika itu tidak susah kok, hanya butuh kesabaran saja. Dan kita adalah teman-teman itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mempelajari matematika sehingga nanti bisa berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itu, terima kasih. Itu tadi sedikit pesan dari Mas Joko untuk teman-teman mahasiswa matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Benar yang dikatakan tadi bahwa orang yang rajin itu akan menang dibanding orang yang pintar tapi malas ya Mas. Mungkin sekian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Sekian podcast dari Suara Matematika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.